Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran ekonomi makro Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dan menarik, yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kita akan mengenal bagaimana Islam mengatur sistem keuangan tanpa riba, bagaimana uang beredar dengan adil, dan bagaimana kebijakan moneter bisa menciptakan keseimbangan serta keberkahan dalam perekonomian. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir ya. Yuk kita mulai pembelajarannya bersama-sama. Nah, yang pertama, adapun pengertian dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu sendiri adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter seperti bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Suku bunga diganti dengan imbal hasil syariah dan stabilitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, kebijakan ini tidak boleh melibatkan riba, spekulasi, dan praktik tidak adil, dan harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, tujuan utama. Yang pertama, menjaga kestabilan nilai uang. Islam mendorong kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan tidak terdampak oleh inflasi tinggi. Uang dalam Islam adalah alat tukar, bukan komoditas untuk mencari keuntungan. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Inflasi dikendalikan melalui sistem keuangan berbasis real, bukan spekulatif. Tidak ada pencetakan uang berlebihan atau bunga yang memicu inflasi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Pertumbuhan tidak hanya untuk memperkaya individu atau korporasi tertentu, tetapi merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan distribusi kekayaan yang merata. Uang beredar diarahkan ke sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan industri halal melalui skema syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Yang kelima, menjaga keseimbangan sektor real dan sektor moneter. Ekonomi Islam mengharuskan adanya hubungan langsung antara uang dan kegiatan nyata atau real, seperti perdagangan, jasa, dan produksi, bukan sekedar transaksi uang demi uang. Lanjut, prinsip-prinsip moneter Islam. Yang pertama, larangan riba. Tidak menggunakan bunga sebagai instrumen moneter. Tidak boleh menggunakan bunga sebagai alat pengendali moneter karena riba adalah haram. Sistem bunga diganti dengan sistem bagi hasil atau profit loss sharing. Yang kedua, larangan gharar dan maisir. Transaksi spekulatif dan ketidakpastian dilarang karena sistem moneter harus transparan dan adil. Yang ketiga, keterkaitan sektor moneter dan real. Uang harus digunakan untuk aktivitas produktif. Setiap transaksi keuangan harus terhubung dengan kegiatan nyata seperti perdagangan, pertanian, atau jasa, bukan spekulasi. Dan yang keempat, zakat dan infak sebagai alat distribusi kekayaan. Islam mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah untuk menstabilkan perekonomian dan mengurangi kesenjangan sosial. Lanjut, instrumen kebijakan moneter Islam. Yang pertama, instrumen berbasis bagi hasil. Mudharabah dan musyarakah digunakan dalam pembiayaan oleh bank syariah. Bank syariah menyalurkan dana kepada usaha produktif dengan sistem bagi hasil, bukan bunga. Ini mendorong partisipasi dan keadilan dalam ekonomi. Yang kedua, instrumen non-bunga. Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS seperti surat utang tapi berbasis akad syariah. SBIS adalah surat berharga syariah sebagai alat operasi pasar terbuka. Tidak ada unsur bunga melainkan berdasarkan akad ijarah atau mudharabah. Yang ketiga, kebijakan cadangan wajib minimum atau GWM, menyesuaikan likuiditas bank tanpa bunga. Bank wajib menyimpan dana cadangan di Bank Indonesia untuk mengendalikan likuiditas. Dalam syariah, pengelolaan GWM tidak boleh mengandung bunga. Yang keempat, operasi pasar terbuka syariah, jual beli surat berharga syariah. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga syariah, misalnya sukuk, untuk mengatur jumlah uang beredar tanpa bunga. Dan yang kelima, zakat, instrumen sosial yang membantu menjaga keseimbangan ekonomi.
Adapun perbedaan antara ekonomi Islam dan sistem konvensional. Yang pertama, terdapat pada instrumen utama. Sistem konvensional menggunakan suku bunga atau interest rate, lalu ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan akad syariah. Lalu tujuan akhir dari sistem konvensional yaitu stabilitas harga dan pertumbuhan. Namun ekonomi Islam tujuan akhirnya yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial. Lalu yang ketiga, hubungan sektor real. Sistem konvensional tidak selalu terkait dengan hubungan sektor real, namun ekonomi Islam harus terkait erat dengan hubungan sektor real. Kesimpulan dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ini yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam berupaya menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi tanpa riba dan spekulasi, serta mengedepankan aktivitas produktif dan keseimbangan sosial. Tujuan akhir bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan distribusi dan keberkahan ekonomi. Itulah tadi penjelasan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.